Pagi Impactors, kembali lagi bersama aku, Jonathan. Nah, kalian gimana minggu ini? Semoga kalian sehat-sehat dan baik-baik saja ya guys. Jadi Impactors, minggu ini kita akan... Loh, ini siapa nih call pagi-pagi? Halo? Halo Ko. Oh, hai Jason, ada apa? Ko, tips and tricks dapet cewek dong. Jason ini koko lagi intro Impactors. Kalau mau ikutan aja. Cuma tips and tricks cewek nanti ya aku chat koko. Opening Impactors? Si. Iya. Oh, hai Impactors. Nama aku Jason Sidarta. Terus bilang apa ya Ko? Lah, kalau misalnya Jason intro biasanya bilang apa lo? Waduh, udah lama nggak mimpin intro loh, gue lupa Ko. Aduh Jason. Jadi Jason, ternyata intro itu loh, kok juga tiba-tiba lupa ya? Wah, jadinya gimana Ko? Bentar, Koko cek dulu. Jadi, intro sudah. Sudah belum ya Jason? Seharusnya sudah sih, kan aku udah bilang kalau tadi hai Impactors, sama ke Jason Sidarta. Oh iya sih. Habis gitu, bilang pembicaranya siapa Jason? Oke. Jadi minggu ini pembicaranya C. Kodinda. Pembicaranya Kodinda Jason. Kodinda. Dan firmannya pasti tidak berhubungan dengan Satisfied Soul kan? Widih, kok bisa tahu Jason? Tahu dong, aku kalau soal tema firman tahu kok, tapi yang nggak tahu cuman cara deketin cewek. Kalau itu nanti chat Koko juga ya Jason. Anyway Impactors, kalau misalnya Impactors mau memberikan persembahan, bisa di scan barcode yang habis ini keluar ya. Dulu, muka kita kok hilang kok? Duh, lah iya kan, ini udah beda template Jason. Jadi terpaksa muka kita sekarang ketutupan. Oh iya sih, tapi yang nggak pernah beda template itu kalau kita jangan lupa ya, kita memberi itu bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Oh ya pasti dong. Sudah semua ya Impactors? Nah, muncul lagi dong muka kita. Loh ya iya pasti muncul lagi lah, masa mau ketutupan terus? Iya, sekarang kita ngapain Bu? Jadi tulisannya ini habis gini tuh mau PAW. Cuma sebelumnya PAW Jason, kita harus doa dulu. Jason mau pimpin doa? Boleh. Yuk, mari Impactors sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama Tuhan, kami dapat melalui YouTube ini kami dapat mengikuti ibadah. Lindungi setiap dari kami Tuhan, sertai hati kami, pikiran kami supaya tetap tertuju kepada-Mu Tuhan, sertai para pelayan-pelayan-Mu supaya dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya, amin. Amin. Ya, jadi see you di outro Jason. Oke, go, see you in outro. Bye bye. Enjoy the rest of God Impactors. Bye-bye. Bye bye. Hey Impactors, have a great Sunday because our God is a great God. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menari, melompat, memuji Dia. Mari kita agungkan Dia sama-sama karena namanya yang layak untuk ditinggikan. Amen. Let's worship Him. Tepuk tangan sama saya. He's the great God. Dialah yang layak untuk terima puji dan sembah kita. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita.
thank you Lord, thank you Lord. Ucap syukur Tuhan kami ada di tempat ini Bapa, walaupun kami tidak bersama-sama secara fisik pada hari ini, tapi kami ucap syukur Tuhan bahwa Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kau gak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang layak untuk kami agungkan, tinggikan. Dan sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang masuk Tuhan itu semuanya bisa tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amen. Hai Impactors, kembali lagi bersama saya Kak Dinda. Kayak udah lama banget gak sharing di Impactors ya. Dan aku bersyukur banget punya kesempatan bisa sharing di sini. Meskipun masih online, it's okay. Yang jelas Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini aku mau sharing tentang confession atau pengakuan. Waktu aku lagi nyiapin tentang firman hari ini, sharing hari ini tuh tiba-tiba aja keinget dulu tuh suka main game. Aku suka main game dan dulu tuh inget banget main game RPG dan aku pilih karakter yang namanya Assassin. Mungkin kalian pernah main game itu. Nah, kenapa kok aku suka karakter itu? Karena ada satu skill yang nggak dipunyai sama job atau karakter lain, yaitu hiding. Dia tuh bisa sembunyi di bawah tanah. Jadi kayak hilang gitu. Wah, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi orang-orang yang lagi main gitu ya, mereka lagi jalan tuh nggak ketahuan gitu, nggak tahu kalau misalnya aku lagi sembunyi di bawah tanah. Dan di level tertentu itu nggak cuma sekedar sembunyi di bawah tanah, tapi bisa jalan di bawah tanah. Aku lupa namanya, lupa skillnya itu namanya apa. Tapi aku ingat kalau aku bisa kayak gitu. Dan itu asik banget. Jadi aku tuh bisa tiba-tiba ngagetin orang karena aku bisa jalan ngikutin orang gitu ya. Tiba-tiba muncul cerit, ada aku gitu ya. Kan biasanya itu ada pertandingan 1 lawan 1 gitu ya. Nah itu bisa ngagetin lawan dengan cara kayak gitu. Dan waktu aku ingat tentang game ini tiba-tiba aja ya, itu tuh muncul satu pemikiran seperti ini. Kita manusia seringkali suka atau terbiasa menutupi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Gampangannya kayak gini, waktu kita posting sesuatu, seringkali itu postingan yang bagus-bagus dong. Kalau contohnya kita foto aja nih, kita foto, klik 10 kali itu. Kita cuma pilih satu foto yang terbaik kan untuk kita share. Pasti kan? Kita menyembunyikan apa yang nggak mau kita tonjolkan ke orang lain. Dan buktinya yang lain adalah di handphone deh, di handphone. Di handphone tuh pasti, aku rasa semua orang ya, mungkin ada satu dua orang yang aku nggak tahu juga, dikasih password di handphonenya. Pasti ya. Baik pattern ataupun angka dan sebagainya itu pasti ada. Dan bahkan orang-orang tertentu yang mereka pengen jaga privasinya luar biasa, mereka itu biasanya bisa sampai setiap aplikasi itu dikasih password. Kayak IG, terus WA, Line, itu semua dikasih password semua. Jadi orang tua, teman-teman itu nggak bisa buka, meskipun bisa buka handphonenya, tapi nggak bisa buka aplikasinya. Jadi aman gitu ya, ngerasa aman gitu. Dan apalagi kondisinya sekarang ini online. Nah, nggak ada yang ngecek gitu ya. Nggak ada yang di dekatnya kita ketika kita sedang pembelajaran gitu ya. Seringkali kita ketika kita sedang, aku nggak ngomong kalian ya, tapi kita semua, oke? Kondisi di rumah sendirian, oke? Terus wifi kenceng, wah itu kesempatan waktu kita join pembelajaran di sekolah, di tempat kita kuliah dan sebagainya, itu biasanya kita gunain buat nonton, ya nggak sih? Jadi kayak, wah mumpung nih, tinggal join Zoom, nyala kamera, sebentar, sudah di absen, abis itu matiin kamera, alt tab, langsung nonton di YouTube, di apapun itu gitu ya. Dan kadangkala nih, ada yang teledor. Nggak sengaja ngeklik mic-nya jadi unmute. Nah, itu semua orang di Zoom denger apa yang dia tonton gitu. Tiba-tiba ada Naruto gitu. Nah, tiba-tiba ada suara-suara film-film yang nggak jelas muncul. Jadi nobar akhirnya. Dan biasanya itu jadi apa ya? Awkward moment gitu ya. Tiba-tiba langsung kayak deg. Jadi kayak jantungan gitu ya. Adrenalin rush. Nah, atau misalnya nggak ketahuan gitu ya. Terus tiba-tiba, mama itu buka pintu. Ngek gitu, buka pintu. Mama buka pintu. Terus namanya jari nih, tiba-tiba punya kesaktian untuk jadi flash. Cepet,
altep gitu, langsung cepet gitu ya. Ada bunyi ngek, altep, langsung cepet gitu ya. Terus kita langsung pasang muka yang datar gitu, terus noleh gitu. Ya, kenapa mah? Oh, nggak apa-apa, cuma ngecek. Ya lagi belajar kok. Ditutup. Aman gitu ya. Atau ada yang ketahuan, jadi dimarah-marahin. Biasanya itu sampai ini ya, muncul mamanya di Zoom itu marah-marahin gitu ya. Itu terjadi. Atau yang paling sering jadi konten di TikTok ya, itu nyontek dengan berbagai kearifan pribadi. Ya, waduh, ada yang pakai kertas lah, apalah dan sebagainya. Nyonteknya itu banyak gitu ya. Dan buat aku secara pribadi, aku sih lebih seneng anak-anak yang mereka itu ya seperti apa yang mereka ketahui aja tentang pembelajarannya. Aku ngomong sama mereka, kamu stop baca, mending kamu sampaikan apa yang kamu pahami. Aku lebih menghargai. Sebagai seorang guru, aku lebih menghargai anak-anak yang seperti itu gitu. Tapi ya jangan keterlaluan juga. Paling nggak dia belajar dan dia memahami konsep. Itu jauh lebih baik daripada harus membaca, meskipun dia lengkap, tapi dia membaca. Buat apa gitu ya. Dan tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita itu kita suka menutupi segala sesuatu. Sekali lagi, kita suka menutupi segala sesuatu. Dan akhirnya kita itu bukan berada di posisi berdosa. Jadi posisinya bukan sebagai orang yang berdosa, tapi orang yang menikmati dosa. Wah, parah sih. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan cuma kalian, aku. Ini jadi perenungan kita semua. Bukan cuma sekedar berdosa, tapi levelnya sudah sampai menikmati dosa. Kita menutupi dosa kita dari orang lain. Dan kita menikmatinya ketika nggak ada orang yang lihat. Aku mau share tentang satu kisah di Alkitab. Waktu Nabi Nathan itu negur Daud. Ini langsung nancep banget ke aku. Waktu aku nyiapin firman ini. Kisah tentang Daud ditegur sama Nabi Nathan. Kita bisa buka di 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Itu yang menjadi latar belakang. Ya, kalian bisa baca di rumah, kalian bisa baca gitu ya. Dan aku mau mempersingkat aja latar belakangnya. Di situ Daud melihat Batsheba sedang mandi dan ingin menjadikan dia sebagai seorang istri. Jadi ini titik di mana seseorang yang sangat dikagumi, seseorang yang sangat diurapi sama Tuhan, dia punya posisi yang begitu luar biasa dipakai sama Tuhan. Dia tergoda sama yang namanya dosa. Dia yang lihat Batsheba mandi dan dia pengen jadiin Batsheba sebagai istrinya. Dan karena Batsheba sudah punya suami, yang dimana suaminya itu adalah prajuritnya Daud, disuruhlah Uria, suaminya itu untuk maju di barisan paling depan. Supaya dia mati, sengaja supaya dia mati. Setelah dia mati, Batsheba dijadikan istrinya Daud. Gila nggak sih? Itu dosa yang direncanakan dengan sangat luar biasa keji gitu ya. Mengingini sesuatu sampai harus membunuh orang lain. Dan di ayat ke-12, 2 Samuel ayat yang ke-12, pasal yang 12, di situ Nabi Nathan menegur Daud. Nabi Nathan menceritakan sebuah perumpamaan di mana ada seorang yang kaya dan ada seorang yang miskin. Seorang yang kaya ini punya banyak kambing dan domba. Dan yang miskin ini cuma punya 1. Kemudian suatu hari, orang yang kaya ini punya datang tamu ke rumahnya. Terus dia ini kok eman ya? Kok kambing dombaku ini bagus-bagus ya? Sayang deh, jangan disembelih. Mending ambil punyanya yang miskin ini, cuma 1 tapi diambil, terus diserahkan menjadi sajian ke tamunya. Terus apa responnya Daud? Kita baca ayat yang ke-5 ya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-5. Oke, aku bacakan buat kalian ya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Tegas gitu ya, harus dihukum mati. Gak bisa orang kayak gitu dibiarin. Terus Nathan ini bisa kayak santai gitu. Dia cuma ngomong, "Ya, orang itu kamu." Betapa kagetnya Daud. Dia sudah berkobar-kobar, dia harus dihukum mati. Terus ternyata
Nabi Nathan menceritakan Daud dari sisi yang lain. Wow. Dan di ayat yang ke-9 dan 10, Nathan berbicara seperti ini. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku, maksudnya Tuhan ya, dan mengambil istri Uria, orang Het itu, menjadi istrimu. Tuhan marah. Lewat Nabi Nathan, Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tuhan kecewa dengan apa yang dilakukan Daud. Seseorang yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang begitu diurapi Tuhan, begitu dikasihi Tuhan, jatuh dalam dosa. Dan dosa yang begitu keji karena dia membunuh orang lain. Dan dikatakan di situ, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Maksudnya apa, Kak? Setiap kita berbuat dosa, pasti ada yang namanya konsekuensi. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, ada yang namanya konsekuensi. Dan di situ disebutkan konsekuensinya adalah pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Bisa dibayangin nggak? Dosa satu orang jadi turun ke anak-anaknya. Dan di ayat yang ke-12, aku bacakan ya buat kalian. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Meskipun Daud sudah sudah menskenario pembunuhan Uria itu dengan begitu luar biasa cerdik, dan tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Yoab, karena Yoab disuruh sama Daud. Nggak ada yang tahu. Even Batsheba pun nggak tahu kalau ada skenario itu di belakangnya. Gak ada satupun orang yang tahu. Tapi di sini dikatakan, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang dilakukan Daud. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan dalam kehidupan. Tuhan tahu apa yang seorang Kak Dinda lakukan di dalam kehidupan Kak Dinda. Ketika Kak Dinda sendirian di dalam kamar. Ketika nggak ada satupun orang yang lihat apa yang Kak Dinda lakukan. Ketika tidak ada satupun orang yang tahu apa yang kalian lakukan. Itu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan apa yang dilakukan oleh Daud, ini buat aku luar biasa. Ini yang menjadi poin utama dari sharing Kak Dinda hari ini ya. Di ayat yang ke-13. Kan semuanya buka di ayat ke-13 ya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Wow. Ketika Daud mengakui dosanya, meskipun itu terlambat, karena nunggu ditegur, tapi dia mengakui dosanya. Dia nggak berusaha untuk menentang, enggak, aku nggak kayak gitu kok. Aku lu nggak nyontek. Aku lu nggak nonton. Daud dengan rendah hati, dia datang dan dia ngomong, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kapan terakhir kali kita ngomong sama Tuhan, aku berdosa Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Kapan kita ngaku sama Tuhan? Meskipun Tuhan itu Maha tahu, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Dan sikap hati itu yang ditunjukkan sama Daud. Hal yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan sampai kepada akhir hidupnya adalah sikap hati yang mau mengakui dosanya. Confession. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya dosa. Kita masih hidup di dalam daging. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ngomong, Tuhan aku nggak sanggup Tuhan. Aku kok
Selalu ya Tuhan, waktu aku belajar, aku tertarik buat main game terus Tuhan. Aku tertarik buat aku nonton terus Tuhan. Aku tertarik buat aku gibah, ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain terus Tuhan. Ada banyak dosa yang kita lakukan. Kita menduakan Tuhan. Kita nggak pernah saat teduh. Kita nggak pernah berdoa. Atau kita berdoa tapi kita cuma minta-minta. Kita nggak pernah dengerin Tuhan. Kapan kita terakhir datang sama Tuhan? Buat ngaku. Kalau kita ini manusia berdosa. Dan kita butuh Tuhan. Dan satu hal yang pasti, ketika kita mempunyai respon atau sikap hati yang benar di depannya, Tuhan itu pasti mengasihi kita. That's why Tuhan menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Wow, betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sudah sering kali mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Kita cuma perlu datang sama Tuhan. Cuma perlu ngomong, Tuhan ampuni aku Tuhan. Dengan segenap hati kita datang sama Tuhan. Tapi, konsekuensi dosa itu selalu ada. Oke? Bukan berarti ketika kita sudah berbuat dosa, terus kita sudah minta ampun sama Tuhan, terus kita wah, kita free, gitu ya. Enggak. Ada yang namanya konsekuensi dosa. Dan buat aku ada dua hal yang berbeda ketika kita sebagai orang berdosa dan kita berusaha untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ada dua hal yang berbeda. Dua-duanya tetap sama menjalani konsekuensi dosa. Tetapi yang berbeda adalah waktu kita mengakui dosa adalah perkenanan dan penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi ada orang nih berdosa, sama ada orang yang sudah mengakui dosanya. Dia menjalani konsekuensi dosanya. Tapi orang yang mengakui dosa, dia menjalani konsekuensi bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang harus Daud alami? Di ayat 24, kemudian Daud menghibur Batsyeba ya. Karena anak laki-laki yang pertama itu mati. Itu konsekuensi yang harus dijalani. Tapi apa yang dilakukan sama Tuhan? Kemudian di ayat 24 itu, hampir perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Dan ini kata-katanya Tuhan, Tuhan mengasihi anak ini. Wow. Kondisi yang berbeda. Sama-sama berdosa, tapi ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita harus menjalani konsekuensi itu, Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun dosanya kita, apapun itu. Satu hal yang Tuhan lakukan adalah Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Itu yang bisa Kak Dinda sharing kan. Dan hal yang perlu kita renungkan saat ini adalah, coba pikirkan selama 1 minggu ini atau beberapa akhir-akhir ini apa yang kita lakukan? Dosa apa yang kita lakukan? Hal apa yang seringkali kita membuat Tuhan itu menjadi sedih? Apa yang kita lakukan? Coba pikirkan. Nah, sekarang coba kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang kalian pergumulkan 1 minggu terakhir ini? Atau hari-hari terakhir ini dalam kehidupan kalian? Dosa apa yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian selama ini? Baik itu sengaja maupun gak disengaja. Coba kalian pikirkan, renungkan hal apa yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Yang seringkali justru kalian malah menikmati dosa dalam kehidupan kalian. Dan yang kedua, belajar untuk mengakui dosa itu kepada Tuhan. Doa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ngomong, kayak kalian lagi ngomong sama orang tuanya kalian. Dan yang kedua, kalian bisa ceritain itu ke kakak rohani yang bisa support kalian. Kalian bisa sharingkan itu. That's why penting buat kalian punya yang namanya kontak. Wajib kalian harus punya namanya kontak. Itu sangat penting buat kehidupan kalian. Itu karena jagain hidupnya kalian. Itu tempat di mana kalian bisa menceritakan segala sesuatunya tentang kehidupan kalian, dan kalian disupport. Kalian didukung untuk kalian menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah
jangan berhenti di kalian. Message hari ini jangan sampai berhenti di kehidupan kalian. Sharing itu ke orang lain. Kalian bisa membuat sebuah misalnya kayak caption atau quotes yang kalian bisa tuliskan itu dalam sosial medianya kalian. Dan kalian bisa share itu. Setiap orang bisa melihat itu. Jangan berhenti di kalian. Kalau kalian misalnya nggak suka untuk kalian sosial media dan sebagainya, it's okay. Kalian bisa share dengan cara yang lain. Mungkin kamu bisa share dengan cara kamu share link ibadah hari ini. Kamu share ke temanmu yang kamu tahu kalau dia ini sudah lama nggak bergereja dan lain sebagainya. Aku percaya kalau ketika kalian melakukan hal yang sederhana ini, aku percaya ada orang yang terberkati dalam kehidupan kalian. Dengan kehidupan kalian. Oke? Aku sudah selesai ngomong sampai di sini. Berharap Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kalian dan dalam kehidupanku juga, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, ya. Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa mengaku Tuhan setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau, dan kami rindu Tuhan untuk Engkau berbicara banyak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau bekerja Tuhan, kami rindu merasakan hadirat Tuhan dalam segala hal yang kami sedang kerjakan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami mengakui dosa kami, ketika kami mengakui kelemahan kami, maka kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. God bless you, Impactors. Nah, gimana Impactors ibadahnya? Pasti bagus banget kan? Bentar. Kita coba telepon Jason dulu ya, tanya pendapatnya. Halo, Jason? Halo kok, tips and tricks. Tips and tricksnya nanti ya, Jason. Karena ini lagi rekaman Outro Impactors. Gimana Jason tadi ibadahnya? Pasti bagus banget kan? Ibadah tadi tuh bagus banget kok, sangat memberkati. Menurut kok gimana? Oh ya, pasti dong, sangat memberkati juga. Nah, bagus lagi itu kalau kita bisa kenalan, berteman, sama sharing-sharing kok. Nah itu benar itu. Jadi jangan lupa kalian harus ini kontak dan bahas-bahas firman sama teman-teman kalian ya. Oh iya, jangan lupa untuk follow IG Impactors ya, @impactorsmdc. Nah, jangan lupa juga untuk follow mdcu.id karena Jason, bentar lagi kita akan ada event besar kan? Iya, event MDC Youth National Easter Celebration kan, tanggal 24 April 2021, jam 5 malam. #MDC Youth Easter Celebration, #MDC Youth National. Saya dari kota Banjarmasin. Saya dari kota Magelang, Saya dari kota Malang. Kota Muntilan, kota Pontianak, Tua, Bone, Jakarta. Semarang, Prabu Meli, MDC Binjai Mau mengajak kita semua untuk ikutan Pasca MDC Youth Nasional. Mari generasi muda berbangkit dan berkobar. Beritakan bahwa Yesus Allah yang hidup. Pasca MDC Youth Nasional. Sabtu, 24 April 2021. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Let us rise. Udah, mantap. Jadi gitu aja ya Jason. Seharusnya sudah sih kok. Kok tips and tricks. Oke. Jadi tips and tricks dapet cewek itu, loh, kok masih ada Impactor di sini? Udah selesai guys, udah selesai. Adek, bubar. God bless you all and see you next week. Oke, bye-bye. Happy Sunday guys. Happy Sunday.